Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini, anak-anak? Hadir semua, Bu. Oke. Hadir semua, Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks deskripsi. Sebelumnya, apakah dari Ananda semua sudah tahu tentang teks deskripsi? Belum, Bu. Teks deskripsi adalah wacana yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang dipelajari dalam kaidah kebahasaan. Terdapat bermacam-macam teks, salah satunya adalah teks deskripsi. Teks deskripsi berisikan tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu sehingga dapat dirasakan, dilihat, dicium, dan didengar oleh pembaca. Teks deskripsi seringkali disebut dengan teks tanggapan deskripsi. Kemudian ada ciri dari teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kemudian penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan pesan indera, lalu membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya, dan yang terakhir menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Lalu, apa tujuan teks deskripsi ini? Tujuan teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan suatu objek secara rinci, dan penggambaran senyata mungkin seperti suasana, perasaan, sehingga pembaca bisa merasakan, melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari teks deskripsi adalah agar orang lain seolah-olah melihat dan merasakan sebuah objek secara keseluruhan dengan kesan-kesan yang ditampilkan dalam tulisan itu. Kemudian jenis teks deskripsi ini terbagi menjadi dua ya anak-anak. Apa saja itu? Yaitu berdasarkan tujuannya dan berdasarkan objeknya. Mari kita bahas satu-satu dulu, yaitu jenis teks deskripsi berdasarkan tujuannya. Teks 1, teks deskriptif explanatory. Teks deskripsi jenis ini umumnya memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu hal yang umumnya sudah sering ditemui oleh pembaca. Misalnya memberikan penjelasan mengenai objek, tempat, dan keadaan tertentu. Kemudian teks deskriptif sugestif. Teks deskripsi yang ini bertujuan pembaca menciptakan imajinasinya sendiri tentang objek, tempat, dan keadaan tertentu, sehingga interpretasi terhadap suatu topik bisa jadi sangat subjektif ya. Kemudian ada jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Teks ini yaitu penggambaran objek menurut sudut pandang penulis. Yang kedua yaitu teks deskripsi spasial ya ini.
yaitu penggambaran objek berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Yang terakhir, teks deskripsi objektif. Teks ini yaitu penggambaran objek berdasarkan situasi yang benar terjadi tanpa menambahkan opini dari penulis. Yaitu kita sudah sampai di tahap yang terakhir, itu contoh dari teks deskripsi. Nah, di sini Ibu ingin Elsa Nur Kamila membacakan contoh dari teks deskripsi ini. Baik, Bu. Contoh teks deskripsi. Sabtu di sebuah kedai kopi. Aku melihat sebuah kedai kopi kecil di pinggir berlokasi di sebuah ruko dengan cat warna dominan coklat muda. Kedai kopi ini memang sudah terlihat tua tanpa ada sentuhan modernitas. Sekilas memang tidak ada yang istimewa dari arsitektur ataupun dekorasi dari kafe ini. Kedai kopi ini tidak banyak menyediakan menu minuman, apalagi minuman makanan kecil. Maklum, tempatnya juga tidak terlalu luas dan pegawai yang dipekerjakan hanya berjumlah 3 orang yang terlihat sudah berumur. Di depan meja, kasir terpampang papan kayu dengan tulisan hanya menerima pembayaran tunai. Benar saja tidak ada mesin pembayaran digital karena kasirnya pun hanya menggunakan laci kayu sebagai tempat penyimpanan uangnya. Tentangnya di kedai kopi tersebut. Dulu tempat ini seringkali menjadi saksi kebersamaanku. Jadi saksi kebersamaanku dengan mendiang ayah setiap Sabtu pagi. Masih segar di dalam ingatanku. Ayah akan selalu memesan kopi timika favoritnya di tempat ini, sembari menemaninya membaca koran dan menyeruput kopi pada meja di sudut ruangan. Aku juga terpaku dengan konsol Nintendo di tanganku. Kenangan itu. Baik, terima kasih ya Elsa. Apakah kamu sudah bisa menentukan teks deskripsi? Apakah sudah bisa, Nana? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Baik, jika di antara Ananda semua ada yang hal ingin ditanyakan atau masih tidak mengerti dengan teks deskripsi, silakan bertanya. Saya ingin bertanya, Bu. Baik, Elvina. Tadi kan sudah dibacakan teks deskripsi oleh Elsa. Namun itu teks deskripsinya sangat panjang, Bu. Apakah Ibu bisa memberikan contoh teks deskripsinya yang simpel aja, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Elvina. Pertanyaan yang sangat bagus. Contoh dari teks deskripsi secara simpel agar mudah dimengerti. Contohnya seperti, aku punya kucing. Kucingku berwarna putih, mata dan mukanya bulat, dan kucingku kuberi nama Katie. Nah, seperti itu contoh dari teks deskripsi secara simpel. Apakah Elvina sudah mengerti? Sudah, Bu. Makasih ya, Bu. Baik, Elvina. Terima kasih. Apakah dari Ananda semua ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini. Sepertinya tidak ada ya. Baiklah, ini saja untuk pertemuan pada hari ini ya anak-anak. Nanti Ibu akan mengirimkan tugas di Google Classroom dan kodenya akan Ibu kirimkan kepada ketua kelas kita. Semoga dapat mengulang pelajaran hari ini untuk minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang, Bu.